Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen akan melontarkan berbagai macam pertanyaan kepada Ustadz Zuma berkaitan dengan iman kekristenan. Mengapa demikian? Karena Ustadz Zuma ini bersama dengan kawan-kawannya kerap kali selalu membahas dan musik iman kekristenan. Bahkan dia sendiri telah mengklaim bahwa dia merupakan seorang yang ahli kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Ustadz Zuma pada akhirnya dibuat ketar-ketir oleh para apologet Kristen. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya mempersilakan untuk semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya video ini juga, bahkan debat ini boleh memberkati kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kera itu berduka. Pernah Anda lihat kera itu bersedih? Aku sedih, anakku mati. Pernah? Kenapa saya jadi patung di sini loh? Aduh, gimana sih? Abang saya tadi Maaf ya, udah saya potong nih. Silakan. Saya diam ya, Bang Yoris masuk. Maaf dulu, udah saya potong soalnya ini enak juga ya. Ini Bang Zuma saya lihat di Facebook, di YouTube, sama di TikTok ya, memang terkenal saya lihat ya. Memang ini saya orang awam, saya Kristen Bang Zuma, sedikit saya juga ya. Ini saya lihat Bang Zuma ini agak gimana dari Islam ya. Kita bisa bilang ya dia itu orangnya yang cerdas gitu. Nah, cuma di sini Bang saya mengenai topik di sini tadi apa dosa Adam As. Tapi saya nggak masuk di situ. Paling saya kalau setahu saya itu ya karena Adam itu telah melanggar aturan dari Tuhan itu sendiri. Tapi yang saya bingung begini Bang Zuma. Mungkin kita ini sudah meyakini Tuhan kita masing-masing dan percaya. Saya seperti Kristen, saya meyakini Tuhan saya, mengimani Tuhan saya itu benar. Begitu juga dengan Bang Zuma meyakini Allahnya itu yang benar. Dan saya lihat di Indonesia ini ada beragam agama ya. Jadi mengklaim itu masing-masing bahwa Tuhannya benar, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Tapi saya kira itu tidak semua itu Tuhan itu satu Bang. Ya Tuhan itu satu. Jadi cuman saya bingung di sini. Di mana ya Tuhan yang benar ini? Karena Hindu juga mengatakan Tuhan yang benar. Ya masalahnya begini. Untuk apa kita masuk memperdalam lebih lanjut kalau dari awal aja nggak jelas kan? Ya ini yang sebagai yang apa saya di sini. Kenapa saya untuk sementara ini kenapa saya meyakini Tuhan saya yang benar? Karena Tuhan saya itu nyata ada. Karena Tuhan saya itu memiliki firman dan roh. Jadi firmannya inilah yang menjadi manusia untuk menyatakan dirinya lewat perantara Maria. Itu namanya Yesus. Karena setahu saya Allah itu pada hakikatnya tidak kelihatan sesuai dengan Kolose 1 ayat 1. Tuhan itu kelihatan. Tapi kalau kita baca Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya saya percaya di situ. Nah, jadi cuman sebagai pertanyaan saya di sini, Bang. Gimana? Apa bukti? Apakah di Islam juga ada? Apakah ada bukti Allah itu nyata ada? Takutnya ini cuma hanya klaim aja, Bang. Kalau tidak ada bukti, ya untuk apa kita memperdalam dulu? Oke. Yang ini sampai itu dia. Oke. Itu yang jadi pertanyaan saya. Baik, izinkan saya membuka cakrawala berpikir saudara. Buka mic-nya. Ya, oke. Saya ingin gali pengetahuan Anda tentang Tuhan. Sebelum Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, pencipta alam semesta ini sudah ada atau belum? Ya, sudah ada. Kenapa Anda mengatakan ada sementara Anda tidak melihatnya? Ya kan pada hakikatnya kan Tuhan itu Allah itu tidak bisa kita lihat. Lah, saya ini, kembalikan pertanyaan Anda tadi, pernyataan Anda tadi. Sebelum Tuhan Anda keluar dari rahim ibunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Kan sudah ada, saya jawab. Mana Tuhannya? Tolong tunjukkan. Ya buktinya kan dia itu menciptakan saya langit dan bumi. Nah, terus sebagai pembuktian sekarang, makanya saya katakan tadi sebagai pembuktian. Tunggu dulu. Anda mengakui Tuhan itu ada, meski Yesus tidak ada kan? Enggak Bang. Berarti harus ada Yesus.
Enggak, kan sebelum itu Yesus ada kan dia itu firman Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Yesus itu ada, apakah Tuhan Anda itu sudah ada? Sudah ada, yang saya yakin ya, Tuhan Oke, saya ada tinggalkan sebelumnya. Yesus dulu. Tinggalkan Yesus. Sebelum Ya, Yesus oke. ada, mana Tuhan Anda? Ya, kalau tanya itu mana Tuhan Anda, kan kan secara esensinya Tuhan kita nggak bisa lihat, Bang. Berarti Tuhan itu ada tanpa memperlihatkan diri, betul? Betul, tapi karena saya masih ragu, kan masih saya ragu di sini. Makanya saya katakan tadi, saya itu ragu. Kenapa? Kalau hanya mengklaim aja saya Oke. Tuhan, tapi nggak ada Oke. buktinya, untuk apa? Baik. Sekarang begini. Anda mengatakan Tuhan Anda ada karena ada anak manusia. Enggak, Ya, gini Bang. sabar Tuhan dulu. saya ada Karena? Tuhan saya ada karena dia itu memiliki firman. Dia itu Mana menyatakan dirinya itu firmannya? lewat Tolong firmannya. tunjukkan. Yohanes 1 ayat 14. Itu ada nanti di tahun Yohanes itu tahun 90 baru ada tertulis. Enggak, Bang. Enggak, iya, kan dia itu menyatakan dirinya Sebelum di situ. tertulis firman itu mana? Lah, kan dia itu sebelumnya kan apakah Allah itu bisa dilihat? Nggak bisa. Jelas tidak kan? Oke, makanya dia itu menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Sekarang Makanya saya ketika- katakan tadi Yohanes 1, Sabar. Kolose 1. Sekarang ketika Tuhan Anda tidak bisa Anda lihat, apakah Tuhan Anda nggak ada? Iya, makanya saya nggak percaya kalau saya tidak pernah dia itu menyatakan dirinya. Oh, jadi Anda Oke. Jadi sebelum ada Yesus, Tuhan itu Anda nggak percaya? Saya percaya tapi masih ragu. Lalu yang menciptakan alam semesta sebelum ada Yesus itu siapa? Iya, untuk saya imani sebentar bahwa dia itu Tuhan saya, bahwa Allah itu. Jadi Belum ada makanya saya Yesus. percaya. Belum ada Benar. Yesus. Belum Iya, ada betul. Yesus. Iya, Bang, sekarang benar. yang menciptakan alam semesta sebelum Yesus ada siapa? Itu firman itu. Dari mana Anda Yohanes tahu? 1 ayat 1. Dari mana Anda Yohanes tahu? Anda 1 lihat? ayat 1. Anda lihat? Yohanes enggak, saya nggak lihat, tapi saya meyakini, percaya. Ya itu kan setelah jadi Tuhan, setelah jadi manusia, Cak Ayu. Yang saya tanya sebelum jadi manusia, sebelum jadi tulisan, apakah Begini, sudah Bang. ada alam semesta? Apakah sudah ada alam semesta? Sudah ada. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah, Anda lihat menciptakan. Ya, kalau saya tanya balik pasti abang juga nggak bisa lihat kan? Tuhan itu Kan memang makanya tidak kita bisa percaya. dilihat. Yesus sendiri yang Benar. mengatakan, Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37. Saya percaya bang, kan makanya begini bang. Makanya kalau Terus kita baca, apa yang Anda bentar dulu. permasalahkan? Apa yang Yang Anda saya permasalahkan permasalahkan? begini, kan udah saya bilang dari awal, kan kita kasih contoh di Indonesia ini kan ada 6 agama, kan mengklaim itu Tuhannya benar. Tapi kan saya ragu di sini mana yang benar, kan kita nggak ini, kan Sudah jelas Tuhan Anda tidak benar. Sudah pasti enggak, itu. begini bang, Sudah sebentar dulu pasti. lah. Saya buktikan Sebentar ya. dulu, Saya Bang. buktikan. Saya buktikan. Kalau Tuhan Anda Oke, itu nggak siap. benar, saya buktikan. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini bisa berhenti menjadi Tuhan? Kutanya dulu, saudara. Pencipta kita bisa nggak berhenti? Karena Tuhan itu tidak terbatas bang. Bukan masalah Tuhan tidak terbatas. Yesus Tuhan Anda terbatas nggak? Tidak? Enggak, Tuhan bentar dulu bang, kan saya jelaskan dari awal begini. Saudara. Anda mengatakan Bisa Yesus dulu, tidak Bang. terbatas. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa bisa dia mengatakan? Iya bang. Oke, bisa jelaskan. Kenapa dia bisa Bentar dulu kan, mengatakan dengarkan gitu? dulu bang. Kenapa? Dengarkan dulu kan biar Kenapa? mengedukasi yang kita di sini ya. Iya. Oke, Kenapa kan udah saya Tuhan katakan Anda dari mengatakan awal. dia tidak dapat berbuat apa-apa? Kenapa? Iya, karena udah saya katakan dari awal bahwa Tuhan saya itu yang Esa itu memiliki firman dan roh. Firman inilah yang menjadi manusia lewat perantara Maria yaitu Yesus. Oke. Ya, kenapa Ya, dikatakan itu Tuhan bahwa Anda, itu saya Tuhan Anda. tidak buat benar? Itu bentar, Tuhan Anda. Saya jawab itu. Itu Tuhan Anda. Saya bentar begini bang. Iya bentar. Saya Kenapa jawab Tuhan Anda kenapa terbatas? Yesus mengatakan. Kenapa bentar Tuhan dulu. Anda terbatas? kan Tuhan saya itu firmannya itu yang menjadi Saya manusia tidak seperti mau saya. tahu Tuhan Anda itu ragi, tape, singkong, lame-lame, saya nggak tahu. Yang saya tanya, Enggak. kenapa Tuhan Anda terbatas? Oke bang, di sini abang kan bertanya terus kepada saya kan, makanya saya jelasin, dengarkan dulu. Anda yang Kan dia dulu mengatakan, dikasih. Anda yang mengatakan Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak bisa Iya, menjadi bukan benar. Tuhan. Nah, sekarang Ya, kenapa makanya Tuhan Anda dengarkan, menjadi Bang. bukan Tuhan? Kenapa Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Enggak, makanya dengarkan dulu penjelasan. Gimana bisa saya jelasin kalau nggak dengar dulu gitu? Anda Wah, tidak begini kan, menjawab konsep. pertanyaan. Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda hanya menjelaskan Iya, konsep kan. gereja. Iya kan saya jawab. Dengarkan Enggak, pertanyaan sesuai saya. dalil. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Iya kan, ketika firman itu menjadi manusia kan itu udah jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Ini Itu kita adalah berbicara mengenai kemanusiaan. Tuhan. Kita berbicara mengenai Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan Oke. saya. Apakah Tuhan itu bisa terbatas? Tidak. Kenapa Tuhan Anda terbatas? Terbatasnya di mana? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ketika dia itu mengambil rupa manusia Bukan, untuk saya menyatakan tidak dirinya. mengatakan dia menjadi tempe, Lah, menjadi terus? dompet.
Saya bertanya, begini. kenapa Tuhan Anda terbatas? Begini bang, dengarkan dulu. Kan Saya dengar. Saya akan mendengar. Justru karena saya mendengar, makanya saya bertanya. Iya, kan kamu bertanya terus, kan santai. Maksud saya santai kan. Saudara, Anda sadar nggak bahwa santai. Anda sedang membohongi diri Anda sendiri? Tidak. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas. Iya, kan buktinya. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan saya, waduh, makanya dengarkan, karena dia itu mengambil rupa manusia. Berarti dia terbatas, kopla Anda turun. Berarti dia turun. Kok takut sih bang? Loh, saya tidak bisa diskusi dengan orang gila. Kau mengatakan Tuhanmu tidak terbatas. Giliran ditanya kenapa dia tidak bisa berbuat? Karena dia manusia. Berarti terbatas kan? Ya terbatas lah, bonyok. Aduh, gila ya. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berdiri? Ya karena dia mengambil rupa ayam. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berlari? Karena dia mengambil rupa bola. Kenapa Tuhan Anda tidak bisa berenang? Karena dia mengambil rupa kucing. Kenapa Tuhan Anda nggak bisa terbang? Karena dia mengambil rupa harimau. Anda sudah mengatakan Tuhan Anda terbatas karena dia sudah menjadi terbatas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ketika Tuhan Anda menjadi makhluk, Tuhan Anda menjadi terbatas. Anda yang membatasinya. Jangan ajari saya ilmu mantik kalau logika Anda masih cacat. Silakan Saudara Harponamon. Silakan Bang. Aduh, lagi-lagi nggak bisa buka kamera. Oke, silakan. Saya tahu saudara-saudara Kristen sengaja pakai akun yang bisa buka kamera. Silakan Bang. Tema kita ini menarik. Dosa apa yang diwariskan kemudian Adam alaihissalam sampai Tuhan Anda harus separah itu turun ke bumi, diarak seperti maling ayam, dibunuh untuk dosa-dosa Adam dan keturunannya. Silakan. Oh, ternyata orang penyakit sakit ayan. Halo, selamat malam Saudara Yori. Ya, selamat malam. Ini bang, kenapa main ki bang? Kan kita mengedukasi di sini loh. Apa kan yang saudara, ku tanya dulu. Kalau saya menghujat nggak apa-apa, turunin saya. Saudaraku, bukan cuma menghujat yang kita tidak inginkan. Pembohongan yang kita tidak inginkan. Sekarang ini diskusi kita bangun untuk mencerdaskan anak bangsa. Ku tanya dulu kamu. Apakah manusia itu punya keterbatasan? Kalau manusia terbatas. Kenapa Tuhanmu menjadi manusia? Ya kan dia itu maha kuasa. Kalau berarti dia manusia, menjadi salahnya di mana? Berarti Tuhan... gila benar ini. Bentar dulu bang. Bagaimana bisa dikatakan Tuhan itu maha kuasa kalau tidak dia menjadi manusia? Ketika Tuhanmu menjadi manusia, dia terbatas atau tidak? Ketika iya, memang kalau manusia kan udah jelas bang, terbatas. Berarti Tuhanmu menjadi tidak terbatas. Oke, enggak masalahnya untuk menyatakan dirinya. Kan tuh kau udah saya katakan dari awal. Saudara, tidak kelihatan. Gue tanya dulu kamu. Yang menciptakan laut yang begitu luas itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Itu dia Tuhan sudah menyatakan dirinya. Kenapa harus dia turun jadi kodok? Iya, makanya saya katakan dari awal. Tuhan, saya katakan dari awal. Kamu sendiri mengatakan aja tidak percaya. Tuhan, kamu sendiri yang mengatakan. Siapa yang menciptakan laut yang kau lihat itu? Tuhan. Berarti kau sudah tahu Tuhan itu ada kan? Iya bang, masalahnya sekarang kan udah saya bilang tadi, saya masih ragu kalau begini bang, saya kasih analoginya begini ya, bentar ya, saya kasih analoginya. Ketika seseorang mengatakan dia hebat, dia itu kebal, dia itu tahan pacu segala macam, kalau tidak ada pembuktian, bagaimana? Apakah Anda bisa percaya? Saya Tuhanku, abangku, saudaraku, Tuhanku itu kuasa. Ya buktinya apa? Menciptakan alam kalau semesta memang Tuhanmu yang benar, apa bukti? Apakah dia itu pernah menghidupkan orang mati lewat nabinya Muhammad? Buktikan ini alam semesta diciptakan oleh Allah. Iya, manusia menciptakan segala-galanya. Iya, saya tahu bang, karena agama lain juga mengatakan demikian. Silakan aja dengan mereka. Mereka menuhankan kemudian Siddhartha Gautama, silakan. Mereka menuhankan Krishna, silakan. Mereka menuhankan kemudian anak Maria, silakan. Silakan aja. Iya, bang. Tapi Tuhan kalau yang menciptakan alam semesta. Sekarang begini. Oke, saya ikuti iramamu. Tuhanmu maha kuasa turun menjadi Yesus. Coba. Betul. Oke, untuk menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu benar. Oke, saya tanya sama saudara. Yesus setelah turun ke bumi menjadi manusia, dia menyatakan hidup kekal itu, mengimani dirinya, percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Saya Kristen mengimani Yesus itu utusan Tuhan, Nabi dan sebagainya. Selesai kan? Selesai bukan? Selesai bang. Ya, Yesus turun ke bumi, melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, orang buta dia sembuhkan, orang lumpuh dia sembuhkan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya utusan Tuhan.
Karena di diri Yesus ini kan udah jelas, Saya dia tidak itu tanya firman. kenapa. Saya tidak Dia itu tanya firman kenapa. Saya Allah tidak yang menjadi tanya manusia. kenapa. Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya, apakah Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat untuk membuktikan Betul. dirinya? Untuk membuktikan Anda turun. Nah, takut. Kenapa Iya, takut? saya takut Kenapa sama orang takut? gila. Saya takut sama orang gila. Jadi saudara-saudara, kita lihat orang Kristen itu lucu. Dia ingin membuktikan Tuhan itu ada dengan dia turun ke bumi katanya jadi bayi. Wah, ini Tuhan kita nih. Ada pampers gak? Tuhan kita lagi Tuh, gangguan. Gangguan jiwa. Tuhan maha kuasa katanya. Yes. Manusia kuasa nggak? Enggak. Tuhan maha kuasa, manusia tidak kuasa. Tuhannya turun menjadi tidak kuasa. Kalau Anda punya intelektual tinggi, belajar lagi. Ini Iorine lah. Kenapa sih bandel kali? Mau dapat hidayah kayaknya orang ini. Iya bang, makanya kalau Anda baik-baik kepada saya, mungkin kan saya mencari kebenaran. Tapi kenapa mesti main kick begini? Saya mau diskusi dengan orang yang berakal. Jangan kebentak saya, jangan kebentak saya. Jangan bentak saya. Saya tidak suka orang kafir bentak saya. Lah kan dari ngomong aja udah ini bilang Ya, orang jangan kafir. bentak saya. Kan kebencian. Lah, kafir itu artinya apa? Iya begini bang, Alah, begitulah kalau agamamu suka mencuri. tidak mungkin orang tua mengkafirkan anaknya ya. Apa itu kafir artinya? Iya. Artinya ini saya kafir tahu apa? ini. Artinya tidak kafir mungkin itu. ada Artinya orang kafir tua itu yang memiliki anak, nggak mungkin mengkafirkan anaknya. kau Tuh itu takut. kayak- Kenapa mesti takut? Saya tidak Kan takut. santai. Saya tidak Ya udah suka santai. orang yang tidak berakal. Paham enggak? Oke. Saya nggak suka sama orang yang tidak berakal. Oke, saya ikutin abang Orang Zuma. Bagaimana? bodoh tapi sombong itu paling anti. Saya tidak suka. Oke, yang penting jangan turunin saya bang. Saya ini pendidik. Saya lemparkan kau ke neraka malahan kalau kau tidak gunakan otakmu. Lah, Saya ini pendidik bang. Saya nggak suka siswa Iya, yang saya. bodoh tapi sombong. Ngerti nggak? Saya cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu. iya saya mau itu bang. Tapi Nah, jangan makanya. main kick saya. Saya kick kalau orang goblok tapi sombong. Paham? Lah, dari ngomongnya aja udah ini kan seharusnya kan mencerminkan Islam itu. Itu sudah rumus. Saya lebih baik berdiskusi dengan 1 juta orang pintar daripada seekor kera bodoh yang sombong. Paham? Aku nggak suka. Kalau kau itu bawa doktrin ke sini, tapi masih berfungsi inimu, tidak sombong. Oke, 1000 sejuta orang kafir saya ladeni. Saya sudah puluhan tahun diskusi dengan orang Kristen. Paham? Tapi saya tidak suka orang yang goblok, tolol, bahlul, bermental kerah, tapi sombong kayak Fir'aun. Saya orang yang tegas. Kalau kau cerdas, mau belajar, jangan memperbodoh diri. Diskusi kita itu jangan pakai doktrin. Ketika Anda pakai doktrin, saya pakai dalil. Makan itu dalilmu, lepaskan doktrinmu. Jangan kau sombong. Jangan sombong sama saya. Saya nggak suka. Saya itu pecinta ilmu. Jadi kalau ada orang, coba saya diskusi dengan orang tadi. Berapa orang saya diskusi dari tadi berjam-jam. Saya minta dalil, tidak dikasih dalil. Ya saya sadar orang ini tidak memahami kitabnya sendiri. Saya maklum. Anda sombong, sudah tak ada ilmu. Sombongnya mulutnya lebar sampai kuping. Kepala besar, otak cuman merica. Saya tuh paling suka orang cerdas. Kenapa saya tidak suka diskusi sama Edis? Karena dia bahlul. Sombong tapi bahlul. Tak ada ilmu. Sudah bukan saatnya kita jago-jagoan sok paten. Enggak, saatnya kita ini mencerdaskan anak bangsa. Tema saya ini enggak main-main loh. Ini membongkar agama Islam dan agama Anda. Kenapa Kristen menganut dosa waris? Jelaskan. Kenapa di Islam tidak ada dosa waris? Saya sudah jelaskan. Dalilnya Al-Quranul Karim. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kesalahan Adam sudah dimaafkan oleh Allah. Dan yang diwariskan adalah free will, kemampuan jahat, potensi jahat dan potensi baik. Itu yang diwariskan, bukan dosa. Saya sedikit melonggarkan tema yang semalam itu kan temanya masih hangat-hangatnya. Tapi kita turunkan dulu, kita cari akarnya dulu. Dari mana kemudian mereka punya konsep orang berdosa ini adalah pahlawan. Atau pahlawan mereka ini adalah orang berdosa. Apa sih? Oh ternyata awalnya itu karena mereka berpikir Adam alaihissalam itu makhluk sempurna yang diberkati oleh pencipta. Malah difitnah mengatakan mewariskan dosa. Naik lagi anak ini. Ya Allah ya Karim. Apa sih lu Yori?
Bang, kenapa mesti main kayak ya, Bang? Saya udah bilang, bos, saya tidak suka orang yang bodoh tapi sombong. Jelas kan? Tegas saya memang. Oke. Kan saya cuman ini kan pembuktian yang saya ini sekarang, Bang. Sekarang Kan udah saya bilang tadi. Anda ingin mengatakan pembuktian sesuatu itu ada kalau nampak jasadnya gitu. Begini dulu, Bang. Kan Abang kan masalahnya nggak ngasih saya ngomong dikit, itu masalahnya. Yaudah, Anda ngomong. Oke, begini kan seseorang kalau dia mengatakan dia itu hebat, kan harus itu ada buktinya, Bang. Makanya saya analogikan dengan Allah tadi. Kan karena kita di Indonesia itu kan banyak agama, Bang. Makanya saya ragu ini mana yang benar. Jangan main turun-turun dulu kan. Siapa tahu kan saya nanti ya berarti ini yang benar, Islam ini kan. Ya, setidaknya kan Abang ini mengedukasi saya begini-begini, jangan main kayak begitu. Kecuali kalau saya menghujat, nggak apa-apa, turunin saya, Bang. Nah, itu yang saya tanyakan begini kan, agama Indonesia kan ada mengaku bahwa Tuhan yang benar. Nah, tapi kenapa saat ini dulu saya percaya dengan ketuhanan saya? Karena Tuhan saya bisa membuktikan dia itu Tuhan yang benar. Dia itu firman-Nya menjadi manusia. Dia itu mengutus firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya percaya itu Yesus itu utusan, Yesus itu guru Tuhan. Karena itu dia firman Allah itu sendiri. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apa bukti Allah itu ada di iman Kristen, di iman Islam? Karena kalau cuma menyatakan dia itu pencipta langit dan bumi, ya Tuhan saya juga mengatakan demikian. Tapi ada bukti. Di mana Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Kan dia firman Allah, Yohanes 1 Saya ayat 3. tidak tanya itu, saya tanya Yesusnya. Oke, kalau Anda menyatakan di mana Yesus Tuhan, berarti Yohanes 13 Di ayat mana 13. Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi, itu di mana? Kan udah saya katakan dari awal. Kan dia itu sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman, Bang. Kata siapa? Lah, Yohanes 1 ayat 1. Kata Yesus atau bukan? Waduh. Saya itu tidak ngarang, Bang. Yang mana Tuhanmu Silakan baca sebenarnya? Yohanes 1 ayat 1. Yang mana Tuhanmu, Yohanes apa Yesus? Dikatakan Yesus ketika dia itu menjadi manusia. Yang mengatakan di Astagfirullah. Kau bilang bentak lagi sama saya, tahu nggak? Kau itu, saya bertanya loh, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Kan Yesus Yohanes itu menuliskan apa yang saya tanya, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Tuhan saya Yesus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman siapa? Yohanes. Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Ya kan sebelum dia datang ke dunia itu loh. Itu firman. Yang mengatakan itu siapa? Kan ilham dari Allah itu dia menyatakan kepada Yohanes. Yesus Yohanes bisu. yang menuliskan. Yesus enggak. bisu. Kan ketika itu kan dia belum datang ke dunia, Bang. Duluan mana Yohanes penulis Bibelmu daripada Yesus? Oke, saya jawab begini. Kan sebelum Yesus ada, dia itu firman. Dan firman Allah saudaraku, ini dengarkan saya. kepada Yohanes. Dengarkan saya. Astaga. Siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Kan saya baru lahir, Bang. Kan itu zaman dulu. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Ya, untuk dulu ya berarti Yesus jelas. Terus? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan macam apa nih? Siapa Yesus menurut Yesus? Iya. Begini, saya jawab. Kan udah saya bilang Yesus ini sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman. Kau lama-lama kutusuk matamu polpen ya. Terus Saya jawab tanya apa? siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut kau. Oke, Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, dia itu guru dan Tuhan karena muridnya bertanya kepada dia, kamu itu siapa? Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, silakan dibuka. Saya itu adalah guru dan Tuhan. Yesus bahasa Ibrani saat itu bahasa Aram atau bahasa Yunani? Kalau Yunani-nya kurios. Kurios artinya apa? Tuhan. Terus kenapa bilang Tuhan? Terus kalau Rob itu apa? Kenapa bisa Rob dibilang itu Tuhan. sama Rob itu Ya. Tuhan. Tuhan? Berarti Allah itu Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Allah. Terus berarti Allahmu itu Tuhan atau apa? Tuhan? Nenekmu kiper. Saya juga Tuhan. Bang, terus apa salahnya kalau kenapa Anda mengotot ketika dikatakan Allah itu Tuhan? Hei, Sekarang. Tuhan saya itu. Awas kok saya tampar nanti kau. Nggak usah ini kita mengedukasi. Saya nggak menghujat. Saya Tuhan. Terus Allah juga Tuhan. Terus salahnya di mana? Allah Tuhan untuk siapa? Tuhan itu manusia tahu apa? Tuhan untuk siapa? Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan itu Allah untuk alam semesta. Oke, berarti sama dong. Saya di mana Yesus mengaku Tuhan alam semesta? Kan Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus itu Yesus atau Yohanes?
Aduh, kenapa mesti marah-marah, Bang? Iya, Ini kan saya kita sudah udah di bilang, sini. saya tidak suka orang bodoh yang sombong. Oke, ketika Anda mengatakan Allah itu Tuhan, kenapa masih kamu itu nggak Allah menerima? itu Rabbus samawati wal ard. Dia itu Tuhan alam semesta. Sama juga, Yesus itu Tuhan alam semesta. Salahnya di mana? Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 13. Yang mengatakan itu siapa? Kan gitu, Yohanes yang menuliskan, ilham Yohanes. Allah mengilhamkan kepada Yohanes. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan alam semesta di mana dikatakan itu? Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Silakan baca. Di mana Makanya Yesus- katakan? di mana Yesus Yohanes mengatakan? 13 ayat 13, Bang. Kalau Anda tidak percaya lagi, ada malaikat pun yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan adalah Lukas pasal 2 ayat 11. Apa itu dikatakan di situ? Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Bukan kami yang mengatakan. Para Tapi malaikat. Kamu percaya itu? Ya, kan saya percaya. Untuk apa kalau kita percaya kalau ini? Untuk apa kita imani kalau kita percaya? Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Tuhan. Daud. Betul. Kristus itu artinya apa Kristus? Ya, yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Ya, dia itu penyelamat, Bang. Aku tanya. Kok Yang diurapi apa? kucing sih, Yang Bang? diurapi apa? Yang diurapi apa di situ? Enggak, kan abang tadi bertanya terus. Kan buktikan kepada saya dulu, biar saya percaya. Tunggu. Yang diurapi di situ apa? Dia tuh yang diurapi Apa kemanusiaan yang itu diurapi di situ? Dia Apa tuh yang diurapi di situ? penyelamat. Apa yang diurapi di situ? Kok nanya kayak gitu sih? Kan santai aja. Yang Bang, diurapi santai. di situ apa? Dodol. Ya, dia itu yang diurapi, penyelamat. Apa di situ yang diurapi? Karena Yesus mengatakan, aku Yang diurapi di situ apa? jalan Kucing, dan ayam, kebenaran sapi, dan hidup. Yang diurapi di situ oleh Tuhan apa? Kucing, sapi atau manusia? Kan Yesus itu kan manusia, masa kucing sih, Bang? Pintar. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ tertulis Tuhan, Bang. Namanya apa, Bang? Memang Tuhan. Nah, terus salahnya di mana? Kristus artinya apa? Iya, Tuhan itu yang diurapi kan ketika dia menjadi manusia kan. Astagfirullahaladzim, Tuhan Begini, Bang, diurapi. saya bisa ngomong sebentar. Boleh? Saya tanya kau terakhir ya. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Kenapa? Kan udah saya bilang tadi. Kristus itu Kalau Tuhan Kristus- atau manusia? Kan udah saya bilang kan yang diurapi. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Iya tuh. Yang diurapi Tuhan atau manusia? Kenapa nih Allah? Janganlah, kan kita mengedukasi, jangan. Kau tidak ini. Kau tidak mengedukasi, Dodol. Lah, Kau itu menipu. Saya aja belum bertanya sama abang. Udah ini, bilang aja. Saya Abang takut. Saya bertanya. tanya samamu, yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Begini, Bang, kan udah saya katakan dari bentar ya. Saya ngomong sebentar kan kasih. Kenapa takut? Kenapa mesti kenapa takut? Kenapa takut? Ditanya yang diurapi Tuhan atau manusia, begini bang. Kamu di gereja aja, Yori. Kamu di gereja sana, jangan kau di sini. Di sini tugasku memanusiakan hewan, bukan menghewankan manusia. Jangan kau di sini. Jangan kau di sini, Dek. Kau pergi di sana jauh-jauh dari komalku, Dek. Kau sudah bodoh, tolol, bengek lagi, bau lagi ketekmu, bau babi. Bang Zuma, kenapa mesti main-main ki, Bang Zuma? Kan saya belum menghujat. Kan kita mengedukasi di sini. Kalau kamu aja belum. Saudara Saya mengedukasi bertanya. itu, kalau menggunakan akal sehat, itu namanya edukasi. Kalau doktrin itu, Dek, bukan edukasi, itu pembodohan. Seibarat kau mengatakan ini adalah uang, itu pembodohan namanya. Kau katakan ini cincin, baru edukasi. Manusia kau bilang Tuhan, itu pembodohan sudah, itu kau ngotot. Dia lagi minta naik. Apa sih anak ini? Kau cari jodoh aja lah, nikah kau nikah. Iya, masalahnya kan saya belum bertanya, kamu udah main ki. Kenapa takut ditanya, Bang? Kau saya kasih kesempatan kau bertanya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, beranikah menjawab? Saya pasti jawab. Sekarang saya tanya dulu kau satu kali supaya kan- deteksi kau. Kan Ku tanya dulu kau satu kali, habis itu saya tanya. abang takut ditanya, udah Ya itu aja. udah kau bertanya 1000 pertanyaan, silakan kau bertanya. Oh ini mantap. Oke. Ya. Giliran Udah, nggak- bertanya ini minta. Giliran Udah, Bang. ditanya, Ya udah nggak usah ini, santai aja, Bang. Saya nggak maksa kok. Cuman saya hanya minta pembuktian saja biar saya. Apa kau mau bukti apa? Kau sudah ada di situ, itu bukti Tuhanku ada. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Tuhanku yang menciptakan kau, bukan Yesusmu. Yesusmu aja itu diciptakan sama Tuhanku, paham kau? Yesus yang malam berdoa kepada Tuhanku. Kau nggak tahu itu? Kau pula yang sok jagoan.
Kau mau tanya apa? Muslim aja yang naik katanya. Longor. Ku kasih kau 1000 pertanyaan. Yang penting otakmu bagus. Sampainya robek mulutmu bertanya. Ini kalian tuh udah takut loh. Ya. Benar-benar kalian udah takut. Ditanya satu aja belum saya bertanya aja udah diturunin kan? Seharusnya kasihan deh lu. Itu artinya alam ini sudah tidak mau lagi melihat jasad lo. Alam sudah tidak nerima. Bumi sudah tidak mau dipijak samamu. Itu artinya. La 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 la. kalau Anda takut ditanya biar saya jawab apa pertanyaan Anda. Halo. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Salam kenal dari penggemar. Oh iya Bang, makasih. Ya, udah Masya lama kenal di TikTok. Siap, siap. Iya. Abang di mana? Abang sekarang asli Jawa lagi di Pontianak. Oh gitu. Iya, gini aja kalau kalian Masya Allah. takut ditanya silakan tanya kepada saya. Saya kan udah bilang sama kamu bertanya sama aku 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, berani? Oke. Kurang Berani? ajar. Nenek. Saya Ayo, sudah udah bilang kenapa main kick? 1000 pertanyaan masih bertanya berani. Kurang ajar memang ini. Anak tuyul ini. Ini komal kita jadi komal lawakan ini. Iya dong. Kan jadi ini komal apa? Karena nggak ada kualitas lagi kan ketika saya masuk. Sudah miskin literasi, ilmu nihil, mulutnya sombong kali lah. Kalau dia kemudian berilmu, bantah-bantahan itu asik. Ini kita membantah sama halnya kita diskusi sama meja, tak ada isinya. Kenapa mesti takut bang? Kok jadi saya takut samamu? Kenapa Terus sih? kenapa dikit kalau nggak takut? Moderator itu bukan aku. Ya kan bilangin sama moderator kan. Kamu malu loh kalau kayak gini. Kok malu pula ngapain? Kalau kau berilmu nggak apa-apa. Ini double kosong malu. Tuhan aja kalian bunuh kok. Ngapain kau takut sama aku? Aku manusia biasa. Tuhanmu aja kau bunuh. Mana ada rasa takutmu? Bisa buka kamera nggak kau? Yori, kau bisa buka kamera nggak? Bukan mesti itu. Kan saya tidak menghujat di sini. Kalau Iya, saya menghujat silakan turunin. Tapi kan kamu longor, kau sombong. Longor gimana kan kita belum diskusi aja udah kamu takut sama saya. Nah itu kan kau sombong itu kau bilang saya takut. Saya nggak ya suka. udah oke. Ya udah oke siap. Saya nggak takut sama Kristen manapun. Meskipun kalian itu pemakan binatang buas, saya nggak ada takut sama kalian. Jangan kau ucapkan bahasa itu. Jangan kau ucapkan kepada Islam bahwa kami Islam takut sama Karisteng. Hah? Karisten datang dengan senjata lengkap aja kami bisa usir. Apalagi kau cuma datang dengan mulut yang panjang 1,5 meter itu. Jangan sopan kau ngomong. Jaga bahasamu. Gak ada saya takut sama kalian. Bodoh memang anak ini. Sok paten. Meskipun anusmu itu ada 2, saya gak takut sama kau. Halo bang. Bang John. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Yes. Itu kalau saya lihat dari suara CEO itu kayaknya orangnya gay itu Bang. Gak usah dilayani lah itu. Betul gitu. Analisa suara saya itu. Abang pakar, Dengan Bang Juma pakar psikologi juga ya? Iya. Oh. Saya tahu itu. Jadi nggak usah dilayani deh itu. Biasa dia. Orang gay kan LGBT kan dinikahi kalau di gereja sana kan. Iya. Kalau ditanya mencari. Begini Saya udah bisa bang. pasti jawaban dia tuh Bang Juma. Kita di sini kan mengedukasi. Bentar dulu. Ya. Lu diam dulu kau gay. Kok kayak gini? Kalau Ini kalian tuh Bang Juma mencerminkan nanya, Islam ini loh. ketika Janganlah, Yesus kita kan itu sesama menghidupkan manusia apakah loh. sebagai Tuhan,
Dia sebagai Tuhan. Ketika Yesus Kenapa mesti tidak takut, bisa Bang? Itu tahu Itu kuasa, bahasanya, kenapa mesti takut? ya, ketika Yesus tidak tahu kapan musim juara, dia bilang, oh itu sebagai manusia. Ya seperti gitu. Perintah tuh Bang Juma. Ketika dia Aja, nete, Bang Juma. Ya, capek. ketika dia nete, Lanjut Bang Juma. bukan Tuhan. Itu sebagai manusia. Asal. Aduh, betul. Oke, lanjut Bang Juma. Siap, terima kasih abangku. Saya turun. Tinggal ini aja Bang. Kamu bisa saya bertanya atau tidak? Itu aja. Saya kan udah bilang, kamu boleh bertanya sama saya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya. Hmm. Kan udah saya bilang tadi kan di Indonesia ini ada berapa agama. Iya. Apa bukti? Bukan aku ini, tanganku ada di sini. Tanganku ada di sini. Bukan aku. Dunia sudah tidak mau melihat jasadmu lagi. Udara tidak mau lagi kau hirup. Air tidak mau lagi masuk ke dalam lambungmu. Dan tanah sudah tidak mau lagi kau pijak. Karena kau sombong. Gimana dong? Coba kau tidak sombong. Kau dikasih pertanyaan, kau bisa bertanya 1000 pertanyaan, ku bilang. Kan begini kan, Anda kan saya mau jadi masuk Islam kan? Enggak, Islam itu tempatnya orang cerdas. Bukan orang bodoh. Siapa yang mau kau masuk Islam? Kenapa sampai kayak gini loh? Kualitasnya begini Bang. Tadi ada suara loh. Ada suara aku dengar. Itu suara dari mana? Hah? Emang tadi ada orang naik? Kayak ada suara jin pohon. Saya lagi ngetik WA. Di-tap-tap layarnya teman-teman, supaya bisa sampai ke mimbar gereja teman-teman kita, sehingga orang-orang yang berilmu di antara mereka bisa datang ke sini untuk kita berdiskusi baik-baik. Halo saudara Piang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Sesuai permintaan Bang Zuma, suruh diskusi sama Bapak Haji Bolot kalau ngeyel. Oh, iya, Teori betul. suruh diskusi sama Haji Bolot aja Bang. Iya bagus. Capek nggak ada ini. Iya, masalahnya yang ngele siapa? Yang takut ditanya siapa sekarang? Itu baru naik sudah sombong. Kan gini tak sopan. Ya, kenapa main kayak gitu masalahnya? Kenapa? Kan, nah tuh gimana ceritanya? Kenapa main kick? Caramu berdiskusi yang nggak bagus, orang udah suka. Kalau kau berisi nggak apa-apa. Maaf Bang Suma, saya mau bertanya. Tolong jangan di-kick ya. Nah, coba connect minta maaf. Pasti moderator kita turunkan. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma, sehat selalu. Sehat Abang? Masya Allah, makasih. Dari Surabaya ini. Siap. Ya. Ilah Yori kamu ikut aku aja Yori sini Yori. Ya. Ngapain kamu ganggu-gangguin di sini Yori? Kesel banget lihat ini Bang, maaf Bang Juma. Iya siap. Tadi merhatiin. Oke. Ya. Oke deh, saya maaf Bang Zuma. Nah, gitu Saya dong. minta maaf. Sehat terus pokoknya, sebelum saya lihatnya tadi ini, aduh ya Allah. Mohon izin turun Bang Juma, terima kasih. Iya, makasih Bang Emil. Makasih. Ya. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Sehat selalu abangku. Alhamdulillah. Sehat. Iya, ketemu lagi kita ya. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol nih, waktu ada 2 bulan saya ngobrol dengan abang nih. Kangen juga, pengen ngobrol juga gitu. Oh siap. Sehat selalu Gurunda. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Iya. Ya buat Yori belajar aja dulu, belajar banyak baca Bible, pahami Bible kan itu. Jangan sampai salah tafsir kau, Yori. Kalau udah pintar kau baca Bible, baru kau mau tanya dengan Gurunda. Paham kau? Betul sekali. Banyak baca Bible, pahami Biblemu itu. Betul. Jangan manusia kau jadikan Tuhan. Terus sesat aja kau.
Tuhanmu bisa ciptakan apa, Yori? Masya Allah. Ayo, Yori. Tuhanmu bisa ciptakan apa? Dia turun, Gurunda. Takut ya bang. Iya siap. Iya. Sampai ketemu tanggal 13, Gurunda. Iya. Kasih abangku. Sama-sama. Sehat selalu ya, Gurunda ya. Siap. Amin. Abang juga. Iya. Saya pamit, Gurunda. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temija. Mau belajar anak ini atau mau ribet? Coba ditahan dulu. Biarkan dulu dia bertahan beberapa menit aja. Kalau dia masih ngeyel baru turun. Halo. Iya, yang saya tanyakan begini, kenapa Muhammad mengawini anak kecil di bawah umur meninggal? Ya kan Anda tidak mau begitu kan, baik-baik. Kenapa dia penghujat ternyata dalam dirinya ada iblis. Aduh, Yori. Belajar dulu, Dek. Belajar yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi. Gimana kabar? Alhamdulillah, saya baik. Saya geramnya saya dari bawah itu tadi, akhi. Demi Allah, sampai capek saya pencet. Saya kan tengah merekam nih. Dia lagi sampai suruh naikkan, akhi. Kesal betul saya. Naikkan ya. Sekejap aja, berikan ruang untuk saya. Sedikit aja. Mana dia? Masih minta nggak? Biar saya cuci otaknya dulu. Ya, kenapa mesti takut? Kan udah ya baik-baik. Kalau nggak baik ya gimana? Yori. Tadi kan kau mengatakan ya hujahmu. Jangan turunkan dulu. Hujahnya katanya sama Hizuma bahasanya Yohanes 13:13 itu dia adalah Tuhan. Ya. Lalu ngotot bawa Lukas 11. Ya. Yang dimana Lukas 11 itu memang dikatakan di sana Kristus Tuhan dan tidak ada ubahnya ketika Allah berkata malaikat Tuhan, yang artinya malaikat bukan Tuhan. Iya, makanya kenapa kalian takut kalau diskusi baik-baik? Lalu kenapa takut kalau diskusi baik-baik? Dua-duanya, ya Lukas dua-duanya di sana ketika tidak takut ini tengah dijawab. Bonat. Ini tengah dijawab kau. Tuh, ngomong kasar kayak Muhammad ngomongnya kurang ajar. Jangan berkata takut. Ya udah, kenapa diturunin kalau nggak takut? Aku menjawab baik-baik. Kau bilang takut. Tidak ada satupun Kristen yang takut di muka bumi ini. Biar kau tahu. Aku kenapa kamu ngomong bodoh dengan orang-orang Kristen sepertimu? Tahu salah banyak cerita. Makanya dengarkan. Ketika di Lukas 22, kau bacakan tadi 11. Lalu di dua-duanya setelah usai penahirannya, dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Lalu diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi kalau dia Tuhan? Ya, kan bisa saya jawab, itu gampang itu loh. Gimana sih Anda itu? Yesus juga berkata, seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari saya mau jawab, dengar. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi. Kan saya mau jawab, dengarin. Kan mau bertanya, kan saya mau jawab. Coba kau jawab itu dulu. Lah dijawab itu masih ngoro. Gimana sih umat Muhammad ini? Makanya jangan ikutin Muhammad. Inilah cirinya jadinya sifatnya. Aku enggak lama, soalnya aku sifatnya itu kebencian yang ada. Jangan ada kebencian, Bang. Tidak lama. Kita ini sama-sama manusia loh, ciptaan Allah. Aku tidak ada benci, makanya jangan ya udah kenapa takut? Tidak ada kebencian, tapi mulutmu membahas nabiku. Tak ada ilmu. Memang tak bisa dianu. Saya mohon maaf sudah mengganggu karena kesal betulnya. Diblokir aja tuh. Terima kasih. Ternyata penghujat. Terima kasih untuk Akhi Hadi sudah pun dinaikkan. Terima kasih. Diblokir aja Bang Handi. Jadi itu saja. Mohon maaf saya telah mengganggu antum Akhi ya. Enggak sekali. Enggak. Masya Allah. Semoga Allah merahmati antum. Amin. Doa yang sama juga, Masya Allah. Enggak tahan dia, keluar iblisnya tadi. Keluar iblisnya menghina Rasulullah tanpa ilmu. Masya Allah. Diblokir aja tuh Bang Handi. Daripada saya pijit lahirnya nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Siap. Dari Katolik, Protestan? Oh, Katolik, Bang. Katolik. Ya. Oke. Ini ada tema terkait dengan Nabi Adam. Kalau kami Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nah, di dalam agama kami umat Islam, Nabi Adam alaihissalam itu tidak mewariskan dosa. Iya. Tetapi mewariskan kemudian karakter atau tabiat
yaitu potensi. Bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Iya. Itu kalau di Islam. Nah, yang saya penasaran ini di Kristen, Adam dikatakan membawa dosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu gimana menurut abang ini? Ya, kebetulan dari tadi saya ikut live ini, Mas. Siap. Silakan, Bang. Ketika berdiskusi dengan Bang siapa tadi? Beradab. Iya. Keren itu, Bang. Iya. Cuman ada beberapa orang yang keluar masuk hingga Bang Beradab tadi keluar. Saya masih apa tadi? Ikut live tadi dengar bahwa memang dalam ajaran Katolik mau diwariskan karena ada di kitab kejadian diceritakan bahwa Adam masuk ke memetik buah yang dilarang, itu maksudnya. Iya. Terus dong, terus. Kan sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan bahwa kamu boleh memakan buah yang di taman ini, tapi ada satu buah yang tidak boleh kamu makan. Dan itu sudah melanggar, Bang. Dan dia sudah melanggar dan itu dinyatakan dosa. Ya, yang melanggar di situ siapa, abangku? Bang Adam. Adam. Ya. Terus kenapa kita manusia ini keturunannya yang dihukum? Kan mulai saat itu kan peradaban manusia sudah mulai peradaban manusia. Iya, berarti ketika anak-anak itu masih di dalam kandungan mereka sudah bawa dosa. Iya, dosa asalnya, Bang. Enggak, yang maksudnya diwariskan oleh Adam. Iya, artinya kalau anak ini meninggal dalam keadaan dilahirkan berarti dia sudah masuk neraka. Tidak juga, Bang. Tapi dia bawa dosa. Dosa kan tempatnya di neraka, Bang. Iya. Nah, berarti dia masuk neraka, anak kecil ini. Kan yang dibawakan adalah dosa waris yang diwariskan oleh Adam. Iya, berarti dia masuk neraka tanpa dia tahu apa-apa. Kan banyak orang Kristen mati dalam keadaan bayi yang belum tahu apa-apa sama sekali. Bahkan untuk mengenal ibunya pun belum bisa. Mati, neraka berarti. Iya. Anak bayi yang belum tahu apa-apa neraka. Kan dosa waris itu ketika Adam melanggar perintah Allah, melanggar perintah yang dibuat oleh Allah, maka itu yang diwariskan kepada keturunannya. Iya, itulah makanya ketika dia diwariskan berarti orang yang mati dalam keadaan bayi berarti dia masuk neraka, abangku. Tidak juga, Bang. Lalu dosanya? Tapi menurut abang? Kalau menurut saya itu nggak ada dosa Adam, abangku. Tadi kalau abang mendengarkan penjelasan saya bersama dengan teman kita yang beradab tadi itu, saya katakan bahwa yang diwariskan Adam kepada manusia itu adalah potensi. Jadi anak ketika dia dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang membentuk anak ini berpotensi menjadi jahat atau berpotensi menjadi baik. Makanya di Kristen ketika anak-anak itu besar, mereka diajarkan sekolah minggu. Kalau di Islam diajarkan ngaji, baca Quran dan seterusnya. Mencerminkan bahwa anak ini kita mau arahkan kemana. Jadi potensi yang dibawa bukan dosa yang diwariskan. Coba abang ini baca di dalam Mazmur 8. Bagaimana Tuhan kemudian mengagungkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil, bayi-bayi itu masih suci. Tidak ada dosa waris. Kalau ada dosa waris, lantas kita nanti ditanya, di mana dalilnya? Sementara di dalam Kejadian 5 nomor 2, di situ diterangkan, laki, perempuan, manusia seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Nah, artinya tidak ada dosa yang diwariskan Adam. Potensi manusia, karena memang kadarnya dia, kodratnya dia harus jadi pemimpin, maka untuk menjadi pemimpin, dia harus tahu baik dan buruk. Ini buruk, ini baik. Karena kalau orang tidak tahu baik dan buruk, artinya akal tidak berfungsi, Bang.
Orang bisa membedakan ini baik, ini buruk, supaya manusia itu bisa menjadi baik. Kalau kita nggak tahu baik dan buruk, sama kita orang gila. Fisik ada, roh ada, hidup, tapi tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Mungkin abang saya pernah melihat bagaimana ada wanita yang gangguan jiwa hamil. Artinya potensi hamil itu tidak berlaku hanya kepada orang yang sehat aja. Orang gila pun, kenapa? Karena ada fisik. Tapi ketika akal tidak berfungsi, nggak tahu baik dan jahat, maka nggak ada hukuman. Karena kenapa? Tak ada yang bisa ditakar di sana. Nah inilah kesalahan konsep yang sudah 2000 tahun tidak pernah kemudian dipecahkan. Kita hanya disuapin. Kita ini menganut dosa waris dari Adam alaihissalam. Padahal tak ada dalilnya. Kalau dosa waris itu ada, maka tidak ada perintah satupun untuk bertobat. Di dalam kitabnya Nabi Musa, di dalam kitabnya para nabi. Tapi faktanya perintah bertobat, dan tidak ada dalil di dalam Bible yang menyatakan Tuhan akan membalas manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Tapi faktanya ada kurang lebih 25 data di dalam Bible yang mengajarkan manusia itu ditebus dengan dihakimi dengan perbuatan masing-masing. Malah kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, apa kata Yesus? Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik akan dibangkitkan untuk hidup, yang mati akan dibangkitkan masuk ke neraka yang jahat. Berarti manusia itu akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya kalau dosa waris itu nggak ada, berarti tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, berarti tidak ada kebangkitan. Untuk apa Yesus disalib? Itu tidak ada dosa waris. Nah, sedangkan satu-satunya manusia yang mengatakan bahwa ada dosa waris itu cuma Paulus. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan? Sementara dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus sebagai anaknya, sebagai hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, berarti Yesus yang harus menjadi tolak ukur. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Tak ada. Cuman Paulus di dalam suratnya Roma 5 nomor 12 yang mendoktrin itu. Kenapa Paulus kemudian mendoktrin bahwa Adam mewariskan dosa ke dunia, kepada keturunan? Karena Paulus ingin menjual Yesus sebagai penebusnya. Tapi kalau itu terjadi betul, maka terjadi kelucuan yang tidak rasional, menabrak logika sehat kita, menginjak-injak kemudian ilmu pengetahuan, logika sehat. Coba bayangkan abangku, Adam jatuh ke dalam dosa sehingga mewariskan dosa kepada anak-anaknya, yang tepuk tangan setan. Kenapa? Karena seluruh keturunan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, mewariskan dosa. Jadi semua anak Adam itu masuk neraka karena padanya sudah diwariskan dosa. Tapi ternyata tepuk tangannya setan itu berhenti ketika Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa itu. Tapi ada yang aneh. Anehnya di mana? Karena yang membuat kemudian ide, gagasan terjadinya penyaliban justru iblis. Iblis merasuki Yudas, Lukas 22 nomor 3. Maka iblis itu masuk ke dalam Yudas, mempengaruhi Yudas, sehingga Yudas berkhianat kepada Yesus dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Jadi muncul pertanyaan, Adam jatuh karena dosa, dosa diwariskan oleh karena iblis. Iblis membuat Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Keturunannya semua jatuh dalam dosa. Iblis berkarya lagi, merasuki Yudas agar Yesus disalibkan, agar dosa-dosa anak keturunan Adam itu ditebus. Loh, mana pekerjaan iblis apa sebenarnya? Iblis itu mau Adam dan keturunannya masuk neraka, atau iblis itu mau manusia masuk ke surga? Kalau iblis mau manusia masuk ke surga, benarlah kerjanya, merasuki Yudas, sehingga endingnya salib, hapus dosa-dosa anak Adam. Kecewa senior. Maka peranglah antara iblis dengan iblis. Saya sudah jatuhkan Adam supaya turunannya mendapat dosa. Kenapa kau justru mempengaruhi orang-orang supaya menyalibkan Yesus? Sia-sia dong pekerjaan senior kita dari dulu. Karena dosa-dosa manusia tertebus gara-gara kamu merasuki Yudas. Apa seperti itu? Itu nggak mungkin terjadi. Jadi Pauluslah
manusia satu-satunya yang menyuntik otak manusia dengan dogma dosa waris berdasarkan Roma 5 nomor 12. Jadi kalau kita ditanya sebagai seorang Kristiani, mana dalilnya dosa waris itu? Ya surat Paulus, Roma 5 nomor 12 aja. Nah, kalau firman Tuhannya mana? Nggak ada. Saudara Kristen akan mengatakan, apa yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan. Coba mana tunjukkan di mana Tuhan pernah menyatakan diri kepada Paulus. Yesus? Enggak, salah. Karena Paulus menjawab sendiri. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Pada saat dia ke Damsik, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, Paulus menjawabnya sendiri, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia sendiri yang menjawab. Kenapa Paulus sendiri yang menjawab? Alasannya kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman dari Yesus. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Ya, Paulus sendiri yang menjawabnya. Nah itu saudaraku. Jadi kita cari dalam kitabnya Nabi Musa, kita cari dalam kitab manapun, kitab Nevi'im, Ketubim, tidak akan pernah ditemukan dosa waris itu, nggak ada dalilnya. Cuman dari Paulus doang. Begini Bang, silakan. Saya ikut narasi tadi bahwa ketika Adam itu diperintahkan untuk makan buah di Taman Eden sama iblis, di seluruh buah ini di taman ini kau makan buahnya, tapi kecuali satu buah yang tidak boleh dimakan. Kalau pengertiannya saya bahwa pada saat itu yang baik-baik semua Adam, dia belum mengenal dosa. Tapi ketika dia makan buah yang terlarang, maka dia di situ dia sudah masuk dalam dosa dan dia sudah tahu perbuatan yang jahat. Maka dia sudah berdosa. Maka itu diwariskan kepada, kan mulai pada situ peradaban. Dia tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Iya Bang. Iya. Nah, sekarang begini, kita coba mengilustrasikan sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Ya. Bisa nggak Anda menggambarkan ke saya Adam itu tampilannya kayak mana? Keturunannya, Adamnya keturunannya. Kira-kira hidupnya seperti apa Adam itu? Ya baik coba, saya bisa menjawab begini. Silakan. Ketika Adam tidak makan buah yang terlarang, mungkin hidup kita manusia ini baik-baik saja. Karena kita punya akal. Bagaimana bisa memiliki akal mengetahui baik dan buruk? Karena Tuhan menciptakan manusia memiliki akal. Hah? Dia belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, Bang. Iya, Bang. Maksudnya sini, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Untuk sudah tahu baik dan buruk. Buruknya dia tidak baik, dia belum tahu. Cuman kebaikan. Lah itu buahnya buah apa yang dimakan, Bang? Kan diperintahkan bahwa kau boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Kecuali buah yang satu itu. Buah apa itu? Buah yang terlarang tadi itu. Ya, itu buah apa? Buah pengetahuan baik ya, buah pengetahuan itu. Ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Buruk. Nah, berarti buah itu mengakibatkan Adam tahu yang baik, Adam juga tahu yang buruk. Mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk, Adam tahu. Sebelum dia makan, Adam tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Betul nggak itu, Bang? Nah sekarang kalau Adam nggak makan itu, Adam nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira gimana hidup kita ini kalau kita nggak tahu baik dan buruk? Bedanya dengan kera apa? Kenapa kambing itu tidak malu, tidak berpakaian? Karena mereka nggak tahu baik dan buruk. Monyet, senjatanya lebih besar kadang daripada manusia, bom-bom. Tapi dia nggak pakai celana. Kenapa? Dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah yang dialami Adam dan keturunannya sekiranya dia tidak makan ilmu pengetahuan itu. Itu keadaan, Bang. Itu keadaan. Kita ini makhluk yang diatur oleh Tuhan. Contoh ya, Bang ya. Iya. Sekarang ini kita mampu berbicara. Kita bisa memberikan pesan. Kita bisa berkarya, memberikan satu pemahaman kepada orang lain. Tapi di balik kehebatan kita itu, kita tidak pernah minta kepada pencipta kita untuk kita diciptakan menjadi laki-laki kah? Atau kita diciptakan dalam rupa perempuan kah? Tidak ada. Semata-mata Tuhan seketika mengatakan, gue mau lu tercipta jadi manusia dari seorang rahim ibu bernama ini, bapak lu namanya ini di tahun sekian. Ada bantahan dari kita? Aku nggak mau dong, aku maunya di seorang rahim pejabat.
enak aja, masa aku lahir di orang susah? Nggak mau. Adakah? Enggak. Seketika dikatakan dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku Tuhan, aku yang berkuasa, kita manusia diatur. Jadi ketika dikatakan kodratmu seperti ini, ya inilah yang terjadi. Tetapi tidak ada kemudian pembelaan terhadap kelemahan kita dengan mengkambing hitamkan Adam. Ini potensi. Yang diwariskan Adam itu potensi. Sama seperti pencipta kita. Dalam kaidah Kristen, manusia itu serupa dengan Tuhan. Harusnya mempertanggungjawabkan narasi itu. Bahwa Tuhan itu berpotensi mendatangkan kejahatan. Berarti kita juga manusia berpotensi mendatangkan kejahatan. Nah, sedangkan Tuhan itu adalah posisi yang paling tertinggi. Tak ada yang bisa mengaturnya. Kalau Tuhan mengatakan bengkak perutmu, bengkak. Kau lahir dalam keadaan satu tangan aja, lahir. Kau lahir dalam keadaan tanpa kaki, lahir. Gak ada yang bisa membantah. Makanya dalam Al-Quran itu kaidahnya la yas'al amma yaf'al. Tidak ada yang bisa bertanya, Tuhan kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Gak ada. Tuhanlah yang akan bertanya ke kita, kenapa kau tidak menuhankan aku? Kenapa kau tidak sujud kepada aku? Bukan kita yang bertanya kepada Tuhan. Apalagi sampai mengkambing hitamkan ciptaannya. Tuhan mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi yang levelnya serupa dengan gambarku. Dia mendengar, saya maha mendengar. Dia melihat, saya maha melihat. Saya maha pencipta, dia bisa berkarya, dia bisa mencipta. Saya maha kuasa, mereka bisa berkuasa. Ya kayak mana kita ingin mensifati sifat yang sedikit dari Tuhan, mewakili Tuhan menjadi pemimpin di alam kecil ini, kalau potensi itu tidak diberi, yaitu bisa baik, bisa jahat pengetahuannya. Mengerti baik dan buruk. Jadi seharusnya kita ini keturunan Adam, berterima kasih kepada kakek kita Adam dan Hawa. Bukan mengutuknya dan memfitnahnya di hadapan Tuhan. Cobalah. Sebelum Nabi Adam alaihissalam itu dicipta, di dalam Kejadian, jangan ke Al-Quran. Di dalam Kejadian 1 nomor 26. Apa kata Tuhan di situ? Marilah kita menciptakan manusia. Tujuannya apa diciptakan? Untuk berkuasa di mana? Di bumi. Kira-kira kalau manusia tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia berkuasa? Berkuasa terhadap binatang. Jangankan berkuasa terhadap binatang, untuk mengetahui dia telanjang atau tidak telanjang saja dia nggak tahu. Bagaimana caranya dia mau menjadi pemimpin? Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan berkuasa terhadap ikan-ikan di laut. Berkuasa atas apa yang ada di darat dan di udara. Kayak mana bang? Adam untuk mengetahui dirinya telanjang saja kagak. Telanjang loh Adam itu. Hawa juga telanjang kok. Tapi tidak dia tahu. Sama seperti kera hari ini. Kera, monyet, sadar nggak kalau mereka telanjang? Enggak. Coba Anda ke kebun binatang yang sudah dipelihara. Monyet, kamu telanjang. Wih, dasar lu monyet, nggak malu kau ya. Itu tuh senjatamu tuh, gelantungan tuh. Masa kau nggak pakai baju? GP. Dia mana tahu, dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah kejadian. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, maka kita akan sama seperti kera. Bersyukurlah Nabi Adam alaihissalam mewariskan kepada kita intelektual, kemampuan memilah baik dan buruk. Kalau tidak, mampus sudah kita. Bagaimana mau jadi pemimpin? Begitu kita kan di Kejadian 1:26 itu, sebelum Adam dicipta, dia memang diperuntukkan untuk menaklukkan bumi. Coba abangku baca di Kejadian 1:26. Ketika kita turun ke bumi, tidak tahu baik dan buruk, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ada nggak peradaban yang dibuat oleh kera? Kera telah membuat sebuah jembatan yang menghubungkan antara kota. Mana bisa? Ditemukan beberapa kelompok orang gila yang telah menciptakan komputer. Mana mungkin? Jadi tidak sinkron antara keinginan Tuhan, rencana Tuhan menjadikan manusia menjadi pemimpin untuk menaklukkan bumi ini, dengan diciptakan Adam tanpa potensi tahu baik dan buruk. Tidak sinkron. Maka yang terjadi Gan di Eden itu adalah skenario Tuhan. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat, membuktikan kepada iblis yang protes kepadanya. Kenapa kamu minta aku sujud kepada Adam? Aku ini lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Ngapain aku sujud? Allah mengatakan apa? Lu, sehebat-hebatnya lu, sepanjang-panjangnya umur lu, kamu tidak bisa menerbangkan besi. Adam bisa. Itu kelebihannya Adam. Oke, kalau begitu kata iblis, izinkan aku akan giring semua mereka masuk ke neraka bersamaku.
Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat para apologet Kristen, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan juga terang garam bagi para Ustadz Suma dan juga kawan-kawannya yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan yang menarik, ketika saya menyaksikan keberlangsungan debat tersebut, saya melihat bahwa Ustadz Suma dan kawan-kawannya ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Malahan kalau kita melihat, mereka mengatakan dan mengklaim bahwa kita orang Kristen sebenarnya terlalu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal kalau kita melihat latar belakang Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kerap kali dia juga yang memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang Kristen. Akan tetapi pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah dia mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga dia melayani Yesus Kristus dengan mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap orang yang tidak mengenal dan belum mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya semuanya pasti berkaitan dengan karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan bahkan kalau kita melihat Ustadz Suma bertanya kepada seorang apologet Kristen, di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan membuka Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Hal inilah yang tidak dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena memang mereka kerap kali hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Kalau Ustadz Suma mau mengerti dan memahami apa yang dituliskan, apa maksud dan tujuan dari penulisan Yohanes 13 ayat 13 ini dengan tafsiran yang benar, dengan menggunakan literatur-literatur yang benar, pastinya Ustadz Suma akan mengerti dan memahami pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Karena gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa ia adalah Allah. Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satu sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia. Hal tersebut berarti bahwa gelar Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal yang paling terpenting dalam ayat tersebut juga merupakan pengakuan Tuhan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan, yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang paling berharga atas ketuhanan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri. Hal inilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma dan para polemikus lainnya. Dan saya berharap ketika mereka menggunakan ayat ini, mereka harus menggunakan literatur yang dapat dipercayai dan juga literatur yang sungguh-sungguh mendekati teks atau ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, bukan menggunakan sumber-sumber dari Injil Filipus, Barnabas, atau Injil-Injil yang di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ya, saya berdoa supaya Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya yang selalu saja mengusik iman kekristenan, supaya mereka sendiri juga boleh mengalami pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus, di mana mereka bisa berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka boleh melihat bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan yang benar dan hidup, membawa kepada kekekalan ketika kita mati kelak, seperti itu.
Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.